Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nurfatin Melani dengan NIM 253700081. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang ruang lingkup dalam aspek geografi. Yang pertama, yaitu aspek fisik. Geografi fisik merupakan cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang bentang lahan, ruang permukaan bumi yang dibentuk oleh interaksi dan interferensi lahan. Aspek fisik terbagi atas 3 bagian. Yang pertama ada topologi, yaitu kajian geografi mengenai letak atau lokasi suatu wilayah yang mencakup bentuk muka bumi, luas area, dan juga batas-batas suatu wilayah. Contohnya, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan juga 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, di mana 67% wilayah Indonesia didominasi oleh perairan. Selanjutnya ada aspek biotik, merupakan kajian geografi mengenai karakteristik organisme, meliputi manusia, hewan, tumbuhan yang menempati bumi. Contohnya seperti persebaran manusia berdasarkan ras atau warna kulit. Selanjutnya ada aspek non-fisik, merupakan kajian geografi mengenai aspek lingkungan berupa benda mati yang dapat mempengaruhi kehidupan organisme di permukaan bumi. Contohnya seperti kejadian El Nino yang menyebabkan kekeringan di Indonesia dan adanya banjir di Peru, Amerika Serikat. Cabang geografi fisik meliputi meteorologi dan klimatologi, hidrologi, hidrogeografi, geologi, oseanografi, geomorfologi, geografi tanah, ilmu tanah, biologi, dan biogeografi. Yang kedua ada aspek fisik, merupakan cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang visualisasi dan analisis data, kajian geografis dalam bentuk peta, penginderaan jauh, dan juga sistem diagram. Cabang ilmu geografi teknik yang pertama ada kartografi, merupakan cabang ilmu geografi yang menjelaskan tentang teknik dan cara pembuatan peta yang mencakup hasil, ukuran, dan juga cara memperoleh data. Kedua ada penginderaan jauh, merupakan ilmu yang mempelajari tentang memperoleh informasi objek, daerah, serta gejala, di mana data yang didapatkan menggunakan suatu alat tanpa kontak langsung dengan wilayah tersebut atau objek kajian. Yang ketiga ada sistem informasi geografis, yaitu sistem informasi berbasis komputer. Yang ketiga, aspek sosial atau aspek non-fisik, merupakan kajian geografi yang menitik beratkan manusia dalam segi perilaku, interaksi sosial, pola penyebaran, dan juga upaya yang dilakukan manusia dalam kehidupannya. Aspek non-fisik juga mencakup kajian ekonomi, yang mengkaji persebaran dan jenis-jenis industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, dan juga aspek transportasi. Contohnya seperti kegiatan ekspor-impor, di mana kegiatan tersebut melibatkan aspek geografis berupa jalur transportasi seperti jalur udara, darat, maupun laut, di mana dalam hal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa adanya keterkaitan antara aspek geografis dengan aspek ekonomi. Selanjutnya, aspek budaya, mengkaji tentang unsur-unsur budaya, bahasa, serta agama. Yang terakhir ada aspek politik, merupakan kajian tentang pemerintahan serta jajarannya yang bertugas untuk mengatur, memimpin, serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Yang keempat, ada aspek pendidikan, merupakan kajian geografi mengenai posisi geografi dalam kurikulum, kebijakan persekolahan, praktik, serta pemerataan pendidikan. Seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia tahun 2012 mengenai sistem pendidikan tinggi. Diharapkan tujuan besar Indonesia, yaitu Indonesia Emas tahun 2045 dapat tercapai dengan dorongan aspek pendidikan, di mana adanya pendidikan yang merata, berkualitas, dan juga melahirkan inovasi yang kreatif dari pemuda-pemudi Indonesia. Dalam sistem kurikulum Indonesia terdapat adanya wajib belajar 12 tahun bagi putra-putri Indonesia, yaitu jenjang SD, SMP, dan SMA. Diharapkan adanya pemerataan pendidikan sampai ke pelosok negeri, di mana anak-anak dapat mengenyam pendidikan dengan tenang, layak, serta berkualitas. Dengan satu langkah kecil akan menghasilkan perubahan yang besar bagi bangsa Indonesia di masa depan. Akhir kata, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.